Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Deswita Revalina Panjaitan. Saya dari kelompok 26 pada tutorial statistika 2. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal pada modul 2 yaitu uji hipotesis, di mana soal yang pertama itu kita disuruh untuk jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, di sini uji hipotesis itu merupakan bagian dari statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran ataupun suatu klaim ataupun hipotesis tentang parameter dalam suatu populasi. Lalu nanti kemudian menarik kesimpulan, menentukan apakah hipotesis itu diterima ataupun ditolak berdasarkan data yang telah diukur dari sampel yang digunakan. Lalu soal yang kedua itu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam pengujian hipotesis, di mana langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama, menentukan hipotesis nol ataupun H0 dan hipotesis alternatif. Di sini ada 2, itu untuk pengujian terhadap, di sini kita akan menentukan apakah itu H0-nya untuk apakah dia untuk populasi terhadap satu populasi ataupun dia terhadap 2 populasi. Dimana kalau misalnya dia terhadap satu populasi dinyatakan dengan H0-nya itu mu-nya itu sama dengan alfa, dimana alfanya itu adalah statistik sampel ataupun rata-rata proporsi varian simpangan baku. Lalu untuk 2 populasi itu dinyatakan dengan mu1 dan mu2, di mana mu1-nya itu populasi 1, mu2-nya itu adalah rata-rata populasi 2. Misalnya dilakukan pengujian pada SD negeri dan SD swasta, di mana populasinya itu masih sama-sama siswa SD, cuma yang membedakan itu adalah SD negeri dan SD swastanya. Lalu kita menetapkan tahap yang kedua itu kita menetapkan taraf signifikasi ataupun bisa dibilang errornya, dimana kalau misalnya kita menggunakan, yaitu biasanya digunakan itu ada alfa 0,01 dan juga alfa 0,05. Dimana kalau misalnya kita menggunakan alfa 0,01 berarti dalam teori peluangnya itu sekitar 1 kesalahan dari 100 keputusan yang kita ambil, ataupun kita akan melakukan kesalahan seperti 1 dari 100 keputusan kita akan menolak H0 padahal seharusnya H0 itu diterima. Artinya tingkat kepercayaan kita dalam melakukan keputusan seperti menolak H0 itu 99%. Begitu juga kalau misalnya alfa yang menggunakan 0,05, berarti tingkat kepercayaan dalam pengambilan keputusan untuk menolak H0 tadi itu sekitar 95%. Berarti kalau misalnya kita menggunakan 0,01 itu lebih tinggi kepercayaan daripada menggunakan 0,05, tapi biasanya menggunakan 0,01 ataupun menggunakan 0,05. Lalu yang ketiga, kita menentukan daerah kritis ataupun daerah penolakan H0 dan uji statistik yang sesuai, di mana kita di sini menentukan apakah dia uji statistik T ataupun uji F ataupun uji Z ataupun uji sebagainya. Lalu kita di sini tuh menentukan daerah kritisnya yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu yang keempat itu menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampel. Nah, setelah kita di sini kita mengambil keputusan apakah si uji ataupun si hipotesisnya itu ditolak ataupun diterima. Dimana uji statistik uji itu adalah nilai yang diperoleh dari sampel yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesisnya itu nol atau hipotesis alternatif yang lebih kemungkinan benar. Distribusi sampling dari statistik uji dapat digolongkan berdasarkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Statistik sampel digunakan untuk mendefinisikan daerah penolakan. Jadi setelah kita menentukan daerah kritisnya itu, kita akan mengetahui kalau misalnya si H0-nya itu ditolak ataupun diterima. Dan juga kita juga akan menghitung tingkat kepercayaan ataupun tingkat kesalahan berapa persen kesalahan yang terjadi dalam kita mengambil keputusan. Lalu di sini jelaskan perbedaan left tail test, right tail test dan juga two tail test. Di mana perbedaan antara left tail test, right tail test dan juga two tail
tes terletak pada area pengujian yang terletak di daerah penolakan hipotesis. Pada uji pihak kanan itu dilakukan untuk melihat apakah nilai parameternya itu lebih besar dari nilai yang diuji atau mu-nya itu lebih besar daripada mu 0, sehingga dilakukan pengujiannya itu dilakukan untuk sehingga di daerah penolakannya itu berada di sisi kanan distribusi. Kalau uji pihak kiri itu pengujiannya itu berlawanan dengan si pihak kanan, berarti melihat apakah si mu-nya itu lebih kecil daripada mu 0, sehingga daerah penolakannya itu biasanya berada di sisi kiri dari distribusi. Sedangkan two-tailed test itu ujinya dua arah, di mana si mu-nya itu tidak sama dengan mu 0, sehingga daerah penolakannya itu berada dari kedua sisi distribusinya, kiri dan kanan, dan nilai alfanya itu dibagi menjadi dua bagian. Lalu yang soal keempat itu berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Jika sebelumnya telah dijelaskan di modul terkait pengambilan resep obat, dosis obat, di sini saya memberikan contoh, yaitu kalau misalnya kesalahan satunya itu yaitu menolak H0 yang seharusnya H0-nya itu diterima atau H0-nya itu benar. Di sini contohnya itu perusahaan menyatakan bahwa kondisi kerja itu tidak ergonomis, padahal seharusnya itu sudah bisa dikatakan ergonomis. Akibatnya perusahaan akhirnya melakukan perbaikan yang sebetulnya perbaikan itu tidak diperlukan, ataupun jadinya menimbulkan pemborosan serta menimbulkan pemborosan baik secara biaya maupun waktu. Lalu kesalahan jenis kedua itu menerima H0 yang seharusnya ditolak ataupun H0 yang salah. Contohnya perusahaan tadi itu menyatakan bahwa kondisi kerjanya itu udah ergonomis, padahal itu tuh belum ergonomis, sehingga pekerja yang tetap bekerja dalam kondisi tidak ergonomis tadi dapat terkena sakit ataupun mengalami kelelahan, cedera, dan menurunkan produktivitas dari hasil kerja pekerja tersebut. Lalu di sini ada soal kelima, di mana sebuah perusahaan minyak goreng menetapkan bahwa volume rata-rata produknya itu tidak melebihi 900 ml. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansinya itu 5% dan ukuran sampelnya itu ada 25 botol. Diasumsikan bahwa volume rata-rata sebenarnya itu 930 ml dengan standar defisiasinya itu 50 ml. Terus kita disuruh untuk menghitung probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 atau right tail. Nah, di sini sudah ada sintaksnya, dimana tadi terkait minyak goreng itu termasuk dalam right tail, dimana yang pertama itu kan kita sesuai tahapannya itu kita menentukan hipotesisnya, dimana mu itu H0 itu mu-nya itu harus lebih kecil ataupun sama dengan dari si mu 0-nya, ataupun si volumenya tadi itu tidak boleh melebihi mu 0 yaitu 900 ml. Kalau H1 itu dia si mu-nya itu harus lebih besar daripada si mu 0-nya itu, atau volumenya itu melebihi dari 900 ml. Kita run dulu. Nah, lalu kita menginput data-datanya, di mana tadi N-nya itu ada 25 botol, ataupun sampelnya itu ada 25 botol yang diambil. Lalu mu 0-nya itu tadi udah dikasih tahu bahwa si rata-ratanya itu menetapkan si bahwa rata-rata itu tidak melebihi dari 900 ml, ataupun si mu 0-nya itu 900 ml. Lalu juga mu 1-nya itu 930 ml, yaitu tadi si volume rata-rata sebenarnya yaitu 930 ml. Di situ tadi dikatakan ada sigma, yaitu standar defisiasinya itu
50 ml. Lalu sesuai dengan tahapannya tadi kita menentukan nilai. Di sini kita ini lagi dulu. Nah, lalu di tahapan yang ketiga tadi kita itu menentukan nilai kritisnya, di mana tadi alfanya itu ada 5%, ataupun kita menggunakan alfa yang kedua yaitu 0,05. 5% itu ketika diubah menjadi 0,05. Terus untuk mencari ini tuh distribusi Z, di mana Z alfa itu kinom 1 dikurang alfanya. Kita print. Lalu kita menghitung batas kritis rata-rata sampelnya. Di mana X kritialnya itu dijelaskan bahwa mu nolnya itu ditambah dengan Z alfanya dikali dengan sigma dibagi dengan si N-nya tadi. Nah, di sini didapatkan bahwa daerah kritisnya itu 916,4485, di mana berarti kalau misalnya batas kritisnya ini berfungsi kalau misalnya kalau misalnya rata-ratanya itu tadi dia lebih kecil dari 916, maka H0-nya ini diterima. Tapi kalau misalnya rata-ratanya tadi itu dia lebih dari 916, maka H0-nya itu ditolak. Nah, rata-ratanya tadi itu sebenarnya 930, berarti sebenarnya rata-ratanya itu ditolak. Kita menghitung Z betanya terlebih dahulu. Lalu kita di sini menghitung probabilitasnya. Nah, di mana perbedaan ataupun kesalahan dari volume rata-rata dengan batas kritisnya itu sekitar 8,7% ataupun sekitar 8,8% ketika digenapkan. Jadi dari hasil ini ditetapkan bahwa H0-nya itu ditolak. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.